teman-teman, perkenalkan nama saya Rizal. Pada saat ini saya akan menanyakan kepada teman-teman saya apa yang terbesit di pikirannya saat mendengar kata Indonesia. Let's go. Maaf mengganggu Kak, dengan siapa? Oh, dengan Dedes. Saya ingin bertanya suatu hal. Apa yang terbesit di pikiran Anda jika mendengar kata Indonesia? Menurut saya Indonesia itu adalah suatu negara besar yang memiliki keragaman mulai dari keragaman budaya, suku, ras, dan lain-lainnya. Terima kasih Kak. Ya, sama. Tapi Kak, dengan siapa? Umul. Kita Fatima. bisa Kak tanya ini. Apa yang terbesit di pikiran tak kalau dengar kata Indonesia? Menurut saya Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan rempah-rempahnya dan sikap toleransi yang tinggi karena dia bisa saling menghargai walaupun berbeda-beda. Kalau kita Kalau saya itu Indonesia pasti terkenal dengan kulinernya ya, yang dimana di setiap daerah itu pasti memiliki makanan daerah yang berbeda-beda. Contohnya itu kayak misal rendang yang dari Padang itu sangat terkenal karena menggunakan bahan-bahan khas dari Indonesia, dan itu juga sudah sangat mencerminkan Indonesia. ya makasih di Kak. Ya. Tapi Kak, dan nama siapa? Fatima Zarali. Mau Kak bertanya Kak, apa yang terbesit di pikiran tak saat mendengar kata Indonesia? Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di Asia Tenggara yang dilintasi oleh garis khatulistiwa yang berbeda. Itu juga. Iya. Tapi di Kak, dengan siapa ini? Akil. Kita Sidik. apa yang terbesit di pikiran tak kalau dengar kata Indonesia? Kalau Indonesia itu saya pikirnya mungkin di keberagamannya. Bukan cuma di budaya aja, ada juga di bahasa, di kuliner, terus di ras, di agama juga. Mungkin seperti itu. Kalau kita Indonesia, menurut saya mungkin Indonesia adalah memiliki keanekaragaman budaya, alam dan warisan-warisannya. Saya juga kagum dengan banyaknya suku-suku di sini, tetapi mereka tetap kayak bersatu, saling gotong royong apa. Meskipun mereka memiliki pendapat yang berbeda, tetapi mereka tetap satu kesatuan. yang intinya kayak Bhinneka Tunggal Ikanya di. Ya. Terima kasih di. Tapi Kak, dengan siapa? Misli Altur Ramadhani. Kita Ratulio. oke ini. Bertanya Kak, apa yang kita pikirkan kalau dengar kata Indonesia? Kalau menurut saya tuh Indonesia itu kaya akan budaya dan keindahan alam yang tropisnya, seperti yang berada di Pantai Losari dan yang berada di Maluku Tengah itu yaitu Banda Neira. Itu kayaknya. Kalau kita Kak? Kalau menurut saya Indonesia itu sangat unik ya, karena Indonesia itu memiliki agama yang beragam dan juga suku dan juga bahasa yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Dan yang paling membuat saya kagum dengan kata Indonesia itu karena gotong royong yang mereka lakukan, yaitu mereka selalu bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita bersama. Itu saja. Dan sangat ya. Terima kasih di Kak. Tapi Kak, dengan siapa? Dengan Antren Maulana. Bisa Kak ini bertanya dulu Kak. Boleh silahkan. Apa yang terbesit di pikiran tak kalau dengar kata Indonesia? Ketika mendengar kata Indonesia, saya merasa bangga menjadi bagian dari suatu bangsa yang kaya akan potensi sejarah dan alam. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki peran penting untuk membangun Indonesia sendiri. Itulah pandangan saya ketika mendengar kata Indonesia. Ya Pak. Terima kasih di Kak. Ya sama-sama. Tapi Kak, atas nama siapa? Nama saya Diegi Setiawan. Mau Kak bertanya Kak, apa yang terlintas di pikiran tak kalau dengar kata Indonesia? Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana itu Kak, kayak dalam alamnya, tradisinya seperti itu Kak? Menurut saya Indonesia kan punya beragam suku, bahasa dan budaya.
kalau saya sendiri itu bangga dengan bahasanya karena punya bukan hanya bahasa Indonesia, tapi saya lebih ke bahasa daerah karena banyak bahasa daerah di Indonesia yang sudah hampir punah. Tapi kita sebagai generasi muda, utamanya generasi Z harus bangga berbahasa daerah karena sesuai dengan Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Bahasa Indonesia juga pada tanggal 20 November 2023 itu masuk dalam bahasa resmi di sidang UNESCO. Jadi dia merupakan bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang ke-10 yang digunakan pada sidang UNESCO gitu. Terima kasih Dika. Ya, sama-sama. Baiklah teman-teman, itulah tadi pendapat dari teman-teman tentang apa itu Indonesia. Dan saya bisa simpulkan Indonesia adalah negara dengan keberagaman yang sangat banyak dan keindahan alam yang sangat luar biasa dan menjunjung tinggi apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Halo teman-teman semua, jadi hari ini aku bakal jelasin bagaimana Indonesia bisa terbentuk. Tapi sebelum aku jelasin, aku mau nanya dulu ke teman-teman. Teman-teman udah tahu nggak sih bagaimana itu Indonesia bisa terbentuk? Oke, jadi teman-teman belum tahu ya. Indonesia terbentuk melalui peristiwa yang panjang dan juga cukup kompleks, di mana peristiwa ini melibatkan prasejarah dengan keberagaman suku, budaya, dan juga kolonial Belanda, perjuangan Indonesia, serta konvensi meja bundar. Oleh sebab itu, Indonesia terbentuk menjadi negara yang memiliki keberagaman budaya, etnis, dan juga sejarah. Hal ini dapat mencerminkan bahwa Indonesia melalui perjalanan yang panjang untuk mendapatkan kedaulatan dan juga identitas nasional yang kuat. Oke, jadi itu aja tentang bagaimana Indonesia bisa berdiri. Apa itu batas daratan Indonesia? Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.500 pulau dan memiliki garis panjang laut yang sepanjang 81.000 km persegi dan memiliki wilayah sebesar 1,91 juta km persegi. Baiklah, selanjutnya Indonesia memiliki 4 batas daratan. Yang pertama yaitu batas wilayah Indonesia pada bagian barat, perbatasan langsung dengan Samudra Hindia serta perairan India. Selain itu, Pulau Ronde yang ada di Indonesia dan juga Pulau Nicobar yang berada di Hindia. Secara langsung berbatasan dengan Samudra Hindia dan juga Laut Andaman. Yang kedua adalah batas wilayah Indonesia pada bagian timur, berada di dalam batasan langsung dengan Papua Nugini dan juga Samudra Pasifik. Nah, selanjutnya batasan yang ketiga yaitu batasan bagian utara yang dimana batasan bagian utara itu berada di Kepulauan Kalimantan dan berbatasan langsung oleh Malaysia bagian timur. Dan adapun beberapa negara yang berbatasan langsung di bagian utara yaitu seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Dan batasan negara keempat yaitu berada di batasan bagian selatan yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste yang dulunya adalah bagian dari Indonesia dan melepaskan diri pada tahun 1999. Oke, baiklah teman-teman, itulah tadi pemaparan materi dari kami. Terima kasih, bye-bye. Nah, kan tadi udah dijelasin tentang batas-batas daratan. Sekarang saya akan ngebahas tentang batas udara. Nah, batas wilayah udara Indonesia mengikuti batasan kedaulatan negara di darat maupun di laut. Batas udara suatu negara terbagi menjadi dua. Ada yang vertikal, ada juga yang horizontal. Yang vertikal itu berdasar pada Konferensi Chicago pada tahun 1944 tentang penerbangan sipil dan Space Treaty pada tahun 1967 tentang pengelolaan ruang angkasa. Batasan udara vertikal suatu negara belum dapat dipastikan, tetapi ada dalam kisaran 110 sampai 130 km. Yang kedua, ada batasan udara horizontal. Batasan udara horizontal Indonesia memiliki luas yang sama dengan luas negara Indonesia, baik itu luas daratan maupun lautan Indonesia. Oke, baik. Selanjutnya materi mengenai batas wilayah laut
Indonesia. Nah, Indonesia termasuk negara kepulauan yang mempunyai wilayah teritorial sebesar 8 juta kilometer persegi dan panjang garis pantainya hingga 81.000 kilometer persegi. Nah, selanjutnya luas perairan laut di Indonesia terbagi ke dalam 3 jenis kategori. Nah, di mana ketiganya memakai pengukuran berdasarkan penarikan garis dari pantai yang paling rendah sampai pantai saat surut. Nah, batas akan ditarik sampai beberapa mil ke tengah laut. Nah, berikut adalah 3 jenis batas laut di Indonesia, yaitu Yang pertama yaitu batas laut teritorial, yang dimana batas laut teritorial adalah panjang garis batas yang ditarik ke arah laut lepas sepanjang 12 mil atau 22.224 km jika ditarik dari garis dasar. Pada area laut yang termasuk ke dalam garis tersebut sepenuhnya dimiliki oleh kedaulatan Indonesia. Kedaulatan ini termasuk pada wilayah laut, dasar laut, dan udara di atas laut. Luas laut teritorial Indonesia sendiri yaitu 282.583 km persegi. Yang dengan luas laut teritorial yang sangat luas, Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjamin pelaksanaan hak lintas damai yang ada di negara Indonesia. Yang kedua, tentang batas landasan kontinen. Nah, landasan kontinen tersebut mempunyai kedalaman kurang dari 200 meter atau disebut juga dengan wilayah laut dangkal. Apabila kelanjutan alamiah dari pulau sepanjang landai, maka batas terluasnya yaitu continental slope atau continental rise. Nah, berbeda halnya dengan kelanjutan alamiah atau dasar laut yang sifatnya curam dari garis pangkal kepulauan, maka batasnya akan berhimpitan dengan batas luar dari zona ekonomi eksklusif. Terima kasih. Oke, yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif atau dikenal dengan istilah SEA merupakan wilayah laut paling luar pada saat air laut surut dan ditarik sejauh 200 mil. Indonesia mempunyai luas zona ekonomi eksklusif seluas 2.936.345 km persegi. Luas zona ekonomi eksklusif itu sendiri telah diumumkan pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980.